Halo teman-teman, ini adalah video part kedua perjalanan saya naik kapal Kelut dari Batam menuju Jakarta. Untuk video part ke-1-nya udah saya upload dan linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan juga ini menjadi sekaligus trip penutup dari serangkaian perjalanan saya kali ini yang telah saya awali dengan naik bus ANS dari Depok menuju Bukit Tinggi yang videonya sudah saya upload sejak 2 bulan yang lalu. Wah, ternyata 2 bulan yang lalu secepat itu ya. Oke teman-teman, seperti apa perjalanan di video part kedua ini dan kira-kira kapalnya sampai Tanjung Priuk jam berapa dan nanti dari Tanjung Priuk ke Depoknya saya naik apa? Silahkan tonton videonya sampai selesai ya. Teman-teman ya, habis sholat subuh sekarang jam 4.55. Nah tadinya tuh pengen lihat sunrise. Nah setelah saya cek aplikasi ini, aplikasi Windy, ternyata hari ini tuh cukup mendung. Bahkan tadi pas keluar juga gerimis teman-teman. Jadi ya udah saya balik lagi aja ke sini. Ini masih loading. Nah kan, ini posisi kita tuh sekarang udah di sekitaran sini nih, deket Belinyuk. Di sini agak lama internetnya. Kalau di dalam, tadi di luar lumayan kencang. Padahal sinyalnya ada loh. Sinyalnya 3 batang. Oke lah teman-teman, saya mau tidur lagi aja. Nanti aja keluarnya kalau udah siangan. Ini Pak Nugroho. Oke. Makasih. Ya, oke teman-teman, kita akan mereview makan pagi di KM Kelut. Wow, ayam. Gokil, ayam sama sosis, gile, sama ada sausnya. Nah, untuk minumannya sini kita dapat susu Tenggo sama seperti biasa Amidis. Kali ini kita dapat Amidis yang ukurannya kecil. Oke, menu MBG kita kali ini lebih enak dari MBG sih kayaknya. Oke, overall untuk menu makan pagi MBG KM Kelut kita kali ini lumayan enak teman-teman. Saya beri nilai 8/10. Ayamnya baru digoreng, nggak alot, nggak keras, terus sosisnya juga oke. Kurang sayurnya aja sih, tapi nggak apa-apa lah.
Nah, ini posisi kita sekarang udah berada di Kepulauan Bangka Belitung, tepatnya di sejajar dengan Kota Pangkal Pinang. Sebentar lagi sampai Jakarta. Aduh, saya udah nggak sabar banget kan sampai Jakarta sih, asli. Bisa nggak sih langsung malam aja gitu? Nah, jadi untuk toilet ini tuh ada yang buat buang air kecil, buang air besar, sama ada yang buat mandi di ujung sini. Nah, ini ada showernya teman-teman. Di situ ada keterangan air panasnya. Tapi mati nih, ada yang buang air kecil sini, goblok banget. Seperti itu. Untuk bau sih nggak terlalu bau, ini masih wajar lah. Terus juga ini udah mengalami pembaruan ya, dia udah serba stainless, udah warnanya udah abu-abu, jadi lebih clean gitu. Oke, di sini ada wastafelnya. Airnya lumayan kencang. Oke, kita ambil makan dulu. Nice. Ternyata untuk siang ini dia pakai menu ikan teman-teman. Tuh, ikan sama sosis, sama ada sayur buncisnya. Ini buncis apa kacang panjang? Ini masih panas sayurnya. Terus, oke. Ikannya ini nggak tahu ikan apa teman-teman. Kayaknya ikan tongkol. Ikannya kita coba. Ikannya pun oke. Pahit dikit sih. Nasinya kali ini agak dikit. Kali ini kita nggak dapet susu, nggak dapet teh, tapi dapet tenggo, sama dapet sambel. Nggak tahu ini sambelnya apa, saya nggak berani nyoba, takut sakit perut. Sama ini dapet kerupuk udang, sama airnya kali ini yang ukuran gede, yang 500 ml. Lanjut bang, udah makan bang? Kapalnya kayaknya sepi deh, soalnya tadi dari kemarin antri makannya tuh nggak antri, benar-benar lancar jaya. Jika emang penumpangnya lagi sepi teman-teman. Mungkin sebagian belum ada yang tahu bahwa si kapal Klot ini udah selesai docking kali ya. Soalnya kan habis docking kemarin libur, udah terlanjur pesan tiket pesawat kali. Oke. Yang ini saya kasih nilai 7,5/10. Ngopi pengen ngopi di dapur Pelni, ini di sini sebelah kiri. Ngopi dulu guys. Wah, ada makanan juga. Ini si Pak beli kopi Pak. Good day cappuccino. Berapa Pak? 15. Kalau ayam berapa Pak? 35 sama nasi. Oke. Minum di sini Pak. 20 baht. 5 ringgit. Pas ya Pak? Pas sih. Sama ini ada casan juga teman-teman. Nah nih. Terus sama ada ini. Ada kacanya. Beli kotor kacanya. Ruangannya kayak gini teman-teman. Saya mas banget sama orang yang teriak-teriak tuh. Harus banget apa orang teriak-teriak ya. Kan bisa datang bilang gitu, gak usah lah teriak-teriak lah. Nah ini tuh udah standar harga makanan di kapal Pelni ya, emang segini harganya. Karena setahu saya ada biaya sewa atau apa gitu yang membuat harganya ini tuh mahal. Ya sama aja sih kayak harga makanan di kereta. Nggak jauh beda lah. Ya begini-begini aja kehidupan di kapal mah. Apalagi rute Batam Jakarta ini rute yang
bisa dibilang membosankan sih karena pemandangannya nothing special. Anjay, nothing special. Kalau kalian mau naik kapal pelni, saran saya sih ambil rute yang ke arah timur, seperti ke arah Nusa Tenggara Timur dan seterusnya. Itu top, pemandangannya top, sunsetnya cakep parah. Gak akan nyesel dah kalau naik kapal pelni ke arah timur, tapi pilihnya musim kemarau ya, di pertengahan tahun. Jam 15.21 atau sekitar 4 jam setengah lagi kita bakal sampai di Jakarta, teman-teman. Dan ini saya bingung mau ngapain lagi. Akhirnya saya nongkrong lagi di sini di kafetaria Dapur Pelnik, sama nih beli ini 25.000 ada gandum, sama beli ini nggak tahu nih roti apa, harganya 5.000. Oke. Saya mau nongkrong di sini sambil liatin laut. Gokil. Dek 2 nggak ada bang? Ada, di bawah. Dek berapa nih? Dek 3. Abang keliling-keliling dicerigain gak sih bang? Cek aja. Banyak yang kosong. Nih depan bang, teman. Ini dingin banget sih. Iya, dingin banget ya. Kosong nih. Kosong nih. Tuh. Kosong, ada orang nih. Masih baru ini ya kasurnya? Iya, baru. Kan baru. Baru diganti ya? Bocor ya? Hah? Bocor. Dari Itu nyala nggak sih? Mati kayak bang ya? mati. Oh itu Belum dicolok nih bang. Oh iya. Ini ada lagi di bawah bang? Serius? Deck 2 ini? Deck 2. Wih, ada ini. Oh, di sini bioskop ya? Bioskop. Playground. Playground. Baru kosong. Belanja, bisa belanja. Scan. Oh, itu teater film di ujung. Kita nonton film apa? Teater film. Kita nonton mau? Apa? Tutup ayo. Depan ada? Bang, nggak ada lagi situ. Oh, nggak ada ya? Nggak ada bro. Oh, Cuma kamar mandi cewek. Ayo ayo. yaudah. PS di mana, Bang? Oh, di situ juga PS. Di dekat ini teater apa? Oh, di samping teater ya? Iya. Udah, ini doang ya? Ada kamu? Ada. Oh, ada lagi di situ. Toilet wanita. Toilet prianya mana? Iya. Udah ada dua nih. Kamar kru. Oh, ini kamar kru. Kamar kru. Ini di bawah mesin nih, Bang. Di bawah. Ruang serbaguna. Ruang serbaguna di bawah. Satu ada ruang serbaguna. Kita di sini deck 2 nih. Oh iya, Bang. Pemain dulu, Bang. Untuk menemani dan di deck 2 tangga bagian depan. Sepi banget. Iya. Tapi dari bawah apa? Dari bawah rame. Rame banget. Turun Batam apa? Turun Batam banyak. Oh, banyak turun Batam. Oh, serius rame dari. Rame. Emang nggak ada angkutan lain berarti ya? Maksudnya ribet ya kalau naik bus juga. Ini apa ini? Kemarin Bang keliling sini, Bang. Keliling kan? Kagak. Iya, Bang. Nggak diomelin. Saya bilang Ini mah ruang rawan. Hah? Oh, ini kamar kelas 2. Kelas 2 tuh berarti isinya 4 kasur. iya. Tingkat ya? Oh iya benar. Kamar mandinya di dalam ya? Kelas 2 ya? Bukan kamar mandi luar? Keluar kayaknya. Ini informasi. Oh iya. Anjay. Itu kamar juga tuh Bang. Kamar nomor genap 5003. Tapi nih. Nah, Oh iya, kamar juga nih. Ini kamar kelas 2. Tuh. ini 2 apa? 2A. Teh, ada toilet ya? Toilet luar berarti ya? Coba. Coba. Masih ada. Anjir, bagus toiletnya, Cok. Mending mandi di sini aja ya. Iya. Cakep loh. Cakep coy. Cakep ya? Wangi. Ini pusat informasi. Ini apa ini?
Kamar kelas 1 ini. Kelas 1. Kamar kelas 1 ini. Nah, Enggak, kan kelas kelas 2, dua. kelas 2 juga. Kelas 2. Kelas 1 di atas. Oh iya. Dek 6. Oh, kelas 2 juga. Ini apa ini? Ini kelas 2. Kelas 2. Kelas 2 di situ. Nah, ini bisa keluar laut semua juga. Oh, bisa sih. Rental PlayStation 4. Rental PlayStation 4 yang terletak di dek 2 tangga bagian depan atau lebih tepatnya di ruang tempat pemutaran film. Oke, ini kita review MBG makan sore di kapal Pelni Kelut. Ini makan terakhir perjalanan kita kali ini. Agus B2 ditunggu di Untuk lauknya ada kornet, ini kayaknya kornet sama ayam rebus. Terus ada sambal juga, sama sayurnya kali ini sayur kacang. Sama dapat sendok dan air. Dan kita dapat Tango. Kemarin kan kita dapatnya fruity ya. Nah, ini kalau di total nih ini 5.000. Enggak, ini 4.000. Ini 1.000 lah ya. 4.000, 1.000, 5.000. Ini 1.000, 6.000. 6.000 ditambah ini 10.000 lah. 16.000. Gokil. Nah, ini kita makan di sini, teman-teman. Tadi kita ambil makan di situ. Penasaran tuh? Ya, ayo. Ayo. Mister Tower. Ini dek 6. Ayo jalan. Kita coba jalan ke dek 6. Ini kamar kelas 1, ada toiletnya juga. Ini pantry. Ini yang kelas 1 nih harganya 1 juta. Berapa, Bang? 1 juta lah. Ah, nggak ada, Bang. Oh, di sini tembusnya. Iya. Di depan tembusnya ya, Bang, yang tadi nih. Kita tadi dari situ. Hah? Beda. Itu. Oh, kita di bawahnya tadi. Di bawahnya. Ini ada kafetaria juga, ada Sagara Mart. Kita di bawahnya tadi. Iya, kita di bawahnya. Ini juga kelas 1 nih. Ini Kota Delika. Iya tuh. Apa? Sekarang ada dangdutan. Apa? Ada dangdutan. Ini kanan nih kelas 1 nih ya. Nggak ada yang kosong apa ya? Ada orangnya ya? Ada orangnya. Ada orangnya. Banget akhirnya. Betul, bagus tuh. Di sini di bawah. Apa? Ini kelas 1. Ruangan kelas 1. Nah, ini masih ada nih pelakatnya, dicat juga, gila. Ngasal banget yang ngecat. Jadi kapal ini dibuat di galangan Meyerwerf di Papenburg, Jerman, dan kapal ini dibangun pada tahun 1998. Dan memang rata-rata kapal milik Pelni itu dibangun di Jerman dan rata-rata dibeli baru, walaupun kini usianya udah agak tua-tua ya. Makanya kalau kalian naik kapal Pelni itu kapalnya mirip-mirip mulai dari bentukannya sampai ke layoutnya, kecuali kapal Egon. Kapal Egon dia agak beda sendiri karena dia itu buatan Jepang kalau nggak salah. Ya, oke, teman-teman nih mau jam 8 malam, posisi kita udah berada di Kepulauan Seribu, yang itu artinya sebentar lagi kita akan sampai di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ini tumben bersih, nggak ada ini apa sih kecoa-kecoa Jermannya.
Mungkin baru di docking kemarin kali ya. Kan belum ada sebulanan docking nih kapal Kelut. Jadi kecoa-kecoanya nggak ada teman-teman. Di atas juga bersih tuh. Nggak ada kecoa-kecoa Jerman. Saya mau tidur dulu bentar. Udah beres-beres. Oh ya, untuk sinyal internet ini dari Batam sampai ke sini saya full dapat sinyal teman-teman. Full bisa internetan. Gokil, saya pakai kartu Bayu. Walaupun di beberapa momen agak susah sih internetannya, tapi setidaknya dapat sinyal lah, bisa buat scroll Instagram. Penumpang Selamat malam diberitakan kepada penumpang dan awak kapal. 1 jam datang kapal Kelut akan tiba dan sandar di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Dikurang 1 jam datang kapal penumpang Kelut akan tiba dan sandar di pelabuhan Tanjung. Pak, duluan Pak. Di pintu keluar udah rame banget. Jadi kita keluar dulu bentar. Saya mau foto dari atas kapal. Anjay. Kita ke depan sana teman-teman, mengabadikan momen yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu melihat Jakarta dari laut. Ini jam 22.11. Ini dia. Aduh, kenceng kan. Sepi di sini. Sepi banget. Orang-orang udah pada siap-siap di sana. Nah, ini momen yang sangat ditunggu-tunggu. Sepi banget, nggak ada orang sama sekali di bagian depan. Kita coba ke lambung kanan. Nah, ini udah peak tuh, kelihatan peak. Nah, ini pilot bootnya udah merapat teman-teman. Tandanya sebentar lagi kita akan sandar di pelabuhan Tanjung Priok. Nah, nanti dari kapal kecil itu ada petugas pandu yang naik ke kapal kita ini. Nah, kalau kapal ini udah merapat, tandanya kita bakal sandar sebentar lagi. Yes, alhamdulillah. Nah, di sini ada beberapa kapal yang sedang menjalani perawatan atau docking. Dan kemarin juga kapal Kelut dockingnya di sini nih. Jadi saran saya buat teman-teman yang mau naik kapal Pelni, rute ke manapun itu, saran saya cari info dockingnya terlebih dahulu ya. Karena kalau kapal docking ini biasanya nggak ada kapal pengganti, jadi libur. Jadi teman-teman cari dulu info dockingnya di Google, itu banyak banget kok yang nge-share.
Perjalanan yang cenderung lama dan penuh perjuangan melawan bosan membuat momen kedatangan ini lebih berharga. Ada yang bahagia karena gak sabar ingin bertemu keluarga, ada juga yang sedih karena harus kembali ke kenyataan. Bagi saya, naik kapal memiliki kesan yang tersendiri dibandingkan dengan transportasi lain. Disinilah kita bisa bertemu banyak orang, dapat sahabat baru, dan juga saling bertukar cerita. Sepengalaman selama saya naik kapal pel ini sendirian, pasti dapat aja teman baru, walaupun saya tidak mencarinya. Terkadang orang lain yang menegur saya duluan, ataupun bahkan sebaliknya. Bahkan di perjalanan kali ini sebenarnya ada banyak interaksi dengan orang lain, namun saya tidak merekamnya. Bagi seluruh penumpang yang turun di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, kami persilakan untuk berganti tangga turun. Tangga turun berada di dek 4 depan dan belakang sebelah kiri. Atas perhatiannya, terima kasih. Oke, kita coba keluar yuk. Siapa tahu udah nggak antri. Jadi untuk pintu keluarnya ada 2 akses, kita bisa menggunakan Garbarata atau lewat tangga biasa. Nah, kali ini saya bakal lewat tangga biasa karena ketika turun dari kapal saya pengen foto-foto kapalnya dulu. Soalnya kalau lewat Garbarata tuh langsung mengarah ke pintu keluar, jadi nggak bisa foto-foto. Nah, buat kalian yang nggak mau capek bawa barang bisa pakai jasa porter. Cuma saya nggak tahu berapa ongkosnya kalau porter. Tergantung bawaannya sih, kalau gede gini berapa ya? Mungkin 100 kali ya. Bisa nego sih, pinter-pinteran nego harga aja. Akhirnya teman-teman, setelah 30 jam kita berlayar bersama kapal Kelut dari Batam sampai juga di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Jadi kapalnya itu balik lagi ke Medan besok malam, hari Jumat jam 10. Kayaknya udah ada beberapa orang yang nunggu deh, yang nginep di sini buat naik si kapal Kelut ini. Biasanya sih gitu, ada yang udah berhari-hari di sini nunggu kapal. Karena biasanya mereka nggak tahu jadwal, jadi asal datang terus akhirnya ya udah nggak tahu jadwal lah. Tentunya kapalnya masih 2 hari lagi, 3 hari lagi gitu. Kita foto-foto dulu. Akhirnya menginjakkan kaki kembali di Tanjung Priok. Teman-teman, nih dia kapal yang membawa kita dari Batam, KM Kelut. Wow, luar biasa. Untuk kapalnya enak, AC-nya lumayan dingin, walaupun pas malam agak gerah sih. Kalau di dek 4 mungkin karena lebih banyak ininya ya, kasurnya tingkat gitu. Paling enak dek 5 karena cuma 1 doang dia, ranjangnya nggak tingkat. Ini dia kapalnya teman-teman, gokil. Oke teman-teman, ini jam 23.18. Kayaknya saya nggak lama-lama di sini, mau langsung balik aja. Soalnya jadwal KL yang terakhir dari kota Jakarta Kota ke Depok itu jam 23.50. Nah, dari sini saya mau naik ojek dulu ke halte Transjakarta ke Enggano. Habis itu baru naik Transjakarta. Kayaknya nggak akan ke Kota Tua, soalnya nggak akan keburu takutnya. Jadi saya bakal naik Transjakarta yang koridor 10 aja ke PGC. Nanti turun PGC lanjut Kalibata kali. Ini ada pengecekan barang dulu. Ini sebelum keluar pelabuhan barang kita diperiksa lagi teman-teman.
Oke, barusan kita udah di mesin X-ray. Nah, kita langsung aja keluar cari ojek online menuju ke halte Transjakarta. Jadi tuh Transjakarta itu dia 24 jam. Kalau dari sekitaran Tanjung Priok ada koridor 10 ke PGC sama koridor 12 ke Pluit lewat Kota Tua. Saya naik yang ke PGC aja deh, karena kalau ke Kota Tua takutnya nggak keburu ngejar KRL-nya. Gitu, KRL terakhir ke Depok. Jadi saya turun naik koridor 10 ke PGC, dari PGC nanti lanjut Kalibata naik ojek online, baru naik KRL. Masih keburu sih kalau itu, semoga ya. Kalau nggak keburu, ya nggak tahu juga. Lihat aja nanti. Banyak juga yang lanjut ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Biasanya sih ada agen, ada agen bus. Tuh, ada yang nawarin. Biasanya banyak agen bus yang nawarin ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Biasa juga ada bis yang standby di depan situ sih, khusus untuk keberangkatan dari sini. Kita lihat aja nanti, oke? Pokoknya, oh ya. Nah, di sebelah kiri kan ada tangga nih. Nah, ini ruang tunggu teman-teman di atas ini. Jadi kalau kalian masih nunggu lama berhari-hari bisa di atas itu. Aman. Pokoknya bisa sewa tikar 10.000. Misalnya jadwal kapal masih lama nih, masih 1 harian lagi. Atau kalau mau nunggu pagi, bisa tuh di atas itu. Tadi naik aja ke atas itu lewat tangga. Nah, ini pintu keluar juga lewat sini teman-teman. Biasanya di depan sini banyak nih yang nawarin tiket-tiket bis atau travel. Banyak kok tadi tuh yang mau lanjut ke Pacitan dan sekitarnya. Nggak, Pak. Nah, ini kita lihat dulu nih suasana di luar nih. Biasanya banyak bis-bis akap yang parkir. Ternyata banyak juga yang habis kerja dari Batam. Kebanyakan tuh kerja kuli proyek. Rata-rata rombongan mereka. Ada juga yang mau lanjut ke Bima. Tadi saya sempat ketemu penumpang yang ternyata dia pengen lanjut ke Bima, teman-teman. Gokil sih. Jadi dia besok lanjut perjalanan lagi naik bis Tiara Mas ke Bima. Jauh banget. Nah, nih di sebelah kanan nih ada bus tuh. Ada bis Buah Batu. Kita lihat ya ada bis apa aja yang parkir. Ini ada Maju Muda tujuan ke Sragen. Enggak, Bu. Ini ada Antar Jaya tujuan Solo. Buah Batu tujuan mana Sumatera kali ya. Enggak deh, masa Sumatera. Antar Jaya ke Solo. Buah Batu ini nggak tahu mana dia. Sama ini ada Maju Muda tujuan ke Ponorogo. Biasanya sih Maju Muda ini gitu. Jadi kalau kalian mau ke Surabaya nanti biasanya transit di Semarang atau di Solo mungkin. Di Sragen juga bisa sih kok lanjut Surabaya. Nah, ini ada lagi nih Armada Jaya Perkasa tujuan Wonogiri, Purwantoro. Udah itu aja. Oh, di belakang ada lagi tuh. Kita lihat. Nah, ini ada bis Tunggal Dara tujuan Wonogiri juga. Sama di belakang nggak tahu bis apa itu. Bis kecil. Udah. Pokoknya bagi kalian yang mau lanjut ke Jawa Tengah, Jawa Timur, aman, pasti ada tiketnya. Yang penting pas baru turun dari kapal langsung keluar aja, jangan lama-lama stay di kapalnya, takutnya kehabisan. Ojek, Bang. Enggano berapa? Enggak, kena 25 aja. Ayo. Nah, biasanya sih ada Transjakarta yang ke Terminal Tanjung Priok. Cuma nih, nggak ada yang parkir tadi. Ayo, Bang. Transjakarta, Bang. Dari terminal apa dari Enggano aja? Lebih dekat Enggano kan ya? Ya. Kalau terminal muter. Kalau jam segini sih kalau cuma sekedar ke Terminal Tanjung Priok dari pelabuhan naik ojek motor masih aman-aman aja. Kecuali kalau kalian pengen ke Kota Tua Jakarta jam segini atau dini hari naik motor tuh agak rawan ya. Mending naik yang mobil aja, entahlah taksi online atau taksi. Karena daerah sana masih agak rawan, jadi agak riskan juga.
Atau lebih enak lagi ke Terminal Tanjung Priok dulu, kemudian lanjut naik Transjakarta ke Kota Tua. Itu lebih aman dan nyaman. Nah teman-teman, akhirnya saya nggak jadi ke halte bus Enggano ya. Jadi saya turun di terminal bus Tanjung Priok. Karena ternyata si bapaknya lewat pintu belakang. Terus kata si bapaknya juga lebih dekat lewat pintu belakang katanya. Ya udah, saya mah ikut aja deh. Karena enak langsung. Oh iya, oke langsung. Oke teman-teman, nih jam 23.34 udah sampai di halte Transjakarta Tanjung Priok. Ini tadi banyak yang nawarin juga ke Bandung, terus ke mana? Bayan bis malam. Kita langsung aja naik ini haltenya di sini teman-teman. Akhirnya. Seperti biasa untuk kartu saya pakai ini e-money Mandiri. Masih ada isinya nggak ya? Oke, masih ada 27.000. Katanya kalau mau ke Kotu transit di Kelapa Gading, repot banget. Kita ke PGC aja dah, naik koridor 10. Dia 24 jam jadwalnya. Oke, bisa belum datang, nanti dia parkir di depan sini. Kita tunggu sini aja. Ini kalau kan? Oke, ya, siap. Dingin banget. Ya, kok. Kayaknya nggak akan keburu sih. Ini saya ngejar jadwal KRL terakhir. Paling saya nanti ke Pasar Rebo. Dari Pasar Rebo lanjut naik angkot ke Depok. Dan ini tengah malam rame penumpangnya ya. Sangat betapa beruntungnya sih warga Jakarta dan sekitarnya tuh, karena ada transportasi yang nyaman 24 jam nonstop. Karena dari Kalibata jam segini udah nggak ada kereta lagi yang ke Depok, akhirnya saya memutuskan turun di Cawang Sentral, kemudian lanjut naik koridor 7 menuju ke Pasar Rebo. Sebenarnya untuk menuju ke Pasar Rebo ini juga bisa sih turun di PGC Cililitan, jadi nggak harus turun di Cawang Sentral ini. Jam 1 cok. Wah gila sih, untung kebagian ini. Soalnya kalau nunggu jadwal berikutnya pasti akan lama, bisa 30 menitan lagi. Kalau udah tengah malam gini emang jadwalnya agak renggang. Oke teman-teman, nih jam 1:30 sampai juga di Pasar Rebo. Tuh ada bis Merdeka tujuan Banjar. Oke, makasih Bang. Oke teman-teman, nih
Udah sampai Pasar Rebo. Dari sini kita langsung aja naik angkot 19 ke Kota Depok. Ada dua sih, angkot 19 atau 112. Nah, biasanya angkot 19 ngetem di sini, cuma kosong banget ini. Kagak ada. Tumben ini angkot 19-nya sepi banget. Apa mungkin karena hari Jumat kali? Sekarang hari Jumat BTW. Tanggal 24 Oktober. Dia ke Depok juga lewat ini. Lewat masih Jalan Raya Bogor, lewat Pal. Cuma saya lebih suka angkot 19 lewat Lenteng Agung. Depok. Ayo. Sama-sama ini ya, nyari duit. Kalau 5.000 aja lah, apa melek mata ya kan. Oke teman-teman, jadi berakhir sudah serangkaian cerita perjalanan di edisi trip kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan terima kasih banyak buat kalian yang udah mengikuti rangkaian perjalanan ini dari awal hingga selesai. Semoga kalian sehat-sehat terus, dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Saya Nugroho pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Alhamdulillah wa syukurillah teman-teman. Jam 2:06 akhirnya kita resmi mendarat di Kota Depok terabsurd dan tercinta lagi. Gak nyangka bisa sampai sini lagi, gokil. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Aduh, gila sih, senang banget saya sampai di Depok lagi. Antara senang dan sedih sih. Senangnya ya bisa pulang ke rumah, sedihnya masih pengen di luar negeri sebenarnya. Mas Rizky masih di luar negeri nih, dia lagi di daerah Kota Baru. Enggak, lagi OTW ke ini dia, ke Thailand dari Kuala Lumpur. Oke deh teman-teman, jadi terima kasih banyak buat kalian yang udah mengikuti perjalanan ini dari awal sampai akhir. Semoga kita bisa bertemu lagi di perjalanan berikutnya. Jam 2:07. Nah tuh di sebelah kanan ada bis Putri Luragung julukan Al Hikmah apa itu, ke Kuningan tuh. Dia berangkat nanti jam 3:30-an. ITC. Gokil.